Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran matematika SMP. Bagaimana anak-anakku semuanya kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang dari suatu apapun. Kali ini masih dalam bilangan bulat, yaitu materi kelas 7 semester 1 ya. Yaitu pada pokok bahasan yang kedua, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kita mulai dari penjumlahan bilangan bulat. Untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, bisa menggunakan garis bilangan atau menggunakan ilustrasi muatan positif dan muatan negatif. Nah, mari kita sekarang menjumlahkan dengan menggunakan garis bilangan. Langsung ke contohnya saja. Contoh 1, 2 ditambah 4 sama dengan berapa? Karena kita mau menggunakan garis bilangan, maka kita siapkan dulu garis bilangannya. Nah, di sini penjumlahan 2 ditambah 4, yaitu positif semua ya. Maka selalu nanti kita melangkah dari titik 0. Kalau positif arahnya ke kanan, kalau negatif ke kiri. Nah, di sini berarti 2 ditambah 4 itu 2 langkah dari 0 ke kanan, dilanjutkan 4 langkah ke kanan juga, dan berakhir pada titik 6. Dengan demikian 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, ini contoh yang kedua. Negatif 4 ditambah 7 sama dengan berapa? Ya. Nah, kita gunakan garis bilangan. Negatif 4 berarti arahnya dari 0 ke kiri. Kemudian dilanjutkan 7 ke kanan. Nah, seperti ini ya. Berakhir pada angka 3. Dengan demikian, negatif 4 ditambah 7 sama dengan 3. Nah, supaya lebih jelas lagi, ada contoh yang ketiga. 6 ditambah negatif 9 sama dengan titik-titik. Nah, garis bilangannya, kemudian 6 langkah ke kanan, dilanjutkan 9 langkah ke kiri, berakhir pada angka negatif 3. Dengan demikian 6 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 3. Ya, itu cara menjumlahkan dengan menggunakan garis bilangan. Sekarang dilanjut dengan menjumlahkan dengan menggunakan ilustrasi muatan positif dan negatif. Dan langsung juga kita ke contoh. Contoh 1, 3 ditambah 4 sama dengan berapa? Nah, ini di sini positif semua, sehingga diilustrasikan dengan 3 muatan positif ditambah dengan 4 muatan positif. Di situ ada 7 muatan positif. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Contoh yang kedua, negatif 4 ditambah 7 ya. Sama dengan berapa? Nah, ini diilustrasikan dengan 4 buah muatan negatif dan 7 buah muatan positif. Nah, ingat di sini muatan positif dan negatif selalu berpasangan. Nah, dan ada yang tidak berpasangan. Lah, yang tidak berpasangan ini berarti hasil operasi penjumlahan ya. Negatif 4 ditambah 7. Dengan demikian, negatif 4 ditambah 7 itu sama dengan 3. Karena yang tidak berpasangan itu adalah muatan positif. 3 buah ya. Contoh yang ketiga, 6 ditambah negatif 10. Nah, bisa diilustrasikan seperti ini. Ya,
Ada 6 muatan positif dan 6 muatan negatif yang berpasangan. Kemudian yang tidak berpasangan adalah muatan negatif 4 buah. Dengan demikian 6 ditambah negatif 10 sama dengan negatif 4. Nah, itu sudah selesai ya untuk menjumlahkan, yaitu dengan cara menggunakan garis bilangan dan menggunakan ilustrasi muatan positif dan negatif. Selanjutnya kita akan melanjut ke pengurangan bilangan bulat. Operasi pengurangan merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan. Definisi pengurangan adalah sebagai berikut. Jika A, B adalah suatu bilangan, maka A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Atau dalam kalimat A dikurangi B sama dengan C, di sini A angka yang dikurangi, ya, B-nya itu merupakan pengurang, C-nya adalah selisih angka A dan B, atau bisa juga disebut hasil operasi pengurangan. Nah, untuk pengurangan ini juga kita langsung nanti supaya jelas saya berikan contoh-contohnya. Nah, ini contoh pertama. 3 dikurangi 4 sama dengan, nah karena definisinya tadi pengurangan itu sama dengan menjumlahkan dengan lawannya, ya. A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B, maka 3 dikurangi 4 sama dengan 3 ditambah negatif 4. Nah, di sini boleh kalian kalau sudah ke penjumlahan, boleh kalian ilustrasikan dengan muatan positif negatif, atau boleh juga kalian menggunakan garis bilangan, ya. Nah, kalau menggunakan ilustrasi muatan positif negatif, maka di sini ada 3 muatan positif dan 4 muatan negatif. Yang jelas berarti ada 1 muatan negatif yang tidak berpasangan. Dengan demikian 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. Oke. Contoh 2. Negatif 4 dikurangi 7 sama dengan negatif 4 ditambah lawan dari 7 adalah negatif 7. Berarti sama dengan negatif 11. Contoh yang ketiga, 6 dikurangi negatif 10 sama dengan 6 ditambah 10. Karena lawannya negatif 10 adalah 10 sama dengan 16. Nah, mudah ya anak-anak. Lanjut. Nah, ini contoh yang keempat itu rupa-rupanya permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ini, ya. Seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan air laut. Nah, kemudian ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan air laut. Kemudian yang A, perintahnya, gambarlah pada garis bilangan posisi ikan lumba-lumba dari mulai loncat sampai menyelam lagi. Yang B, tentukan selisih ketinggian meloncat dengan kedalaman menyelam ikan lumba-lumba. Nah, mari kita jawab untuk permasalahan yang nomor 4. Yang pertama kita disuruh menggambar. Nah, ini seolah-olah gambar laut, ya, bergelombang. Sini siapkan garis bilangannya. Kemudian ikannya meloncat. Nah, setinggi 4 meter. Kemudian menyelam lagi. Nah, sedalam 9 meter. Kira-kira begini, ya, gambarnya. Mungkin anak-anak bisa menggambar lebih baik lagi, ya.
Nah, yang ditanyakan, selisih ketinggian meloncat dengan kedalaman menyelam ikan lumba-lumba. Jadi selisihnya berapa? Nah, ini di sini berarti selisih antara bilangan 4 dan bilangan negatif 9. Sehingga bisa dituliskan selisihnya itu adalah 4 dikurangi negatif 9. Nah, bisa kita ubah ke dalam penjumlahan, ya, sama dengan 4 ditambah 9. Sehingga jawabannya 13. Nah, ini. Jadi tanda pengurangan ini, ya, bisa diartikan sebagai selisih. Nah, itu tentang pengurangan bilangan bulat. Oke, sudah kita bahas dua-duanya, ya. Penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat. Sudah jelas bukan, anak-anak? Jelas, ya? Oke. Saya yakin kalian cerdas-cerdas semuanya, ya. Kalaupun memang belum jelas, nanti bisa video ini diulang-ulang kembali melihatnya, ya. Atau kalian latihan pada bilangan-bilangan yang lain. Dengan demikian, pembelajaran ini atau materi ini sudah selesai, ya. Kemudian kita lanjut ke latihan soal. Nah, di sini latihan soal yang nomor 1, tunjukkan hasil operasi hitung pada soal di bawah ini menggunakan garis bilangan. Nah, ada 3 soal, pasti kalian bisa. Lanjut, soal yang kedua, tanpa menggunakan garis bilangan, tentukan hasil operasi hitung pada soal berikut. 3 soal lagi, boleh diilustrasikan dengan muatan positif dan negatif, boleh, ya. Pasti kalian bisa juga. Yang nomor 3, nah ini soal kehidupan sehari-hari juga. Edward ingin membuat katrol air, ketinggian katrol 2 meter di atas permukaan tanah, dan permukaan air 3 meter di bawah permukaan tanah. Berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol? Nah, soal yang nomor 3 ini bisa kalian gambar terlebih dahulu, ya, sketsa gambarnya. Karena apa, anak-anak? Dengan digambar, ya, ini akan mempermudah kita dalam memecahkan masalah secara konkret, ya, atau nyata, itu karena kita bisa melihat gambarnya. Oke, anak-anak, nanti bisa kalian kerjakan latihan soal ini, ya. Dengan demikian pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kemudian jangan lupa kalian like and subscribe. Semoga video ini bermanfaat, ya. Dengan demikian penutup jumpa kali ini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.